Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat calon pengantin yang berbahagia, pernikahan adalah awal perjalanan panjang yang penuh doa dan harapan. Panduan singkat ini diringkas dari buku Fondasi Keluarga Sakinah agar sahabat semua bisa lebih mudah memahami pokok-pokok penting tentang pernikahan dan rumah tangga Islami. Mari kita pelajari bersama. Semoga langkah menuju mahligai rumah tangga semakin kokoh dan penuh berkah. Bab 8. Menjaga harmoni dan harta dalam rumah tangga. 1. Konflik adalah hal yang tak terhindarkan. Sahabat religi, tidak ada rumah tangga tanpa perbedaan. Kadang dari hal kecil, rasa lelah, cara bicara, atau keinginan yang tak sejalan. Konflik bukan tanda gagalnya cinta, tapi peluang untuk saling memahami lebih dalam. 2. Mengapa konflik terjadi? Konflik muncul karena perbedaan karakter, tekanan ekonomi, atau komunikasi yang terputus. Namun, Islam menuntun agar setiap perbedaan diselesaikan dengan kelembutan. Allah berfirman, "Dan bergaulah dengan mereka istri-istrimu secara baik." Quran Surat An-Nisa ayat 19. Sebab keharmonisan tidak dibangun dari kesamaan, tapi dari kemauan untuk saling memahami. 3. Prinsip mengelola konflik. Rasulullah SAW mencontohkan bahwa menghadapi masalah bukan dengan kemarahan, tapi dengan musyawarah. Ada 3 prinsip utama dalam menyelesaikan konflik keluarga. 1. Berpikir menang-menang, bukan menang sendiri. 2. Kendalikan emosi, bukan pasanganmu. 3. Jadikan masalah sebagai bahan belajar, bukan alasan menjauh. 4. Komunikasi yang menenangkan. Perbedaan pendapat bisa diselesaikan dengan cara berbicara yang baik. Gunakan kalimat lembut, dengarkan tanpa menyela, dan pahami maksud sebelum menanggapi. Ingat, komunikasi yang buruk bisa menghapus kasih sayang, tapi komunikasi yang baik bisa menghidupkan cinta yang redup. 5. Mediasi dalam pandangan fikih dan negara. Dalam Islam, penyelesaian konflik dikenal dengan konsep hakamain, dua penengah yang adil dari keluarga suami dan istri. Quran Surat An-Nisa ayat 35. Negara juga mengatur mediasi melalui lembaga BP4 di bawah KUA, serta Permen nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Tujuannya 1. Mencari kedamaian, bukan memihak. 6. Mengelola konflik dengan empati. Ketika pasangan berbuat salah, maafkanlah sebelum menasihati. Saat kamu ingin didengar, dengarkanlah lebih dulu. Empati adalah jembatan agar hati bisa saling memahami, meski kepala tak selalu sepakat. 7. Menyembuhkan luka setelah konflik. Kadang yang tersisa bukan pertengkaran, tapi diam yang menyisakan. Belajarlah memaafkan tanpa menunggu ucapan maaf. Karena cinta yang dewasa bukan tentang siapa yang benar, tapi siapa yang lebih dulu memilih pulih. 8. Uang bukan segalanya, tapi bisa jadi masalah. Banyak rumah tangga bertengkar bukan karena kurang uang, tapi karena kurangnya keterbukaan. Islam mengajarkan keseimbangan antara mencari rezeki dan mengelolanya dengan amanah. Rezeki yang halal adalah fondasi keluarga sakinah. 9. Prinsip keuangan dalam Islam. 3 hal yang harus dijaga dalam mengelola harta. 1. Sumbernya halal. 2. Penggunaannya bijak. Dan 3. Ada hak orang lain di dalamnya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
10. Peran suami dan istri dalam mengatur keuangan. Suami adalah penanggung jawab nafkah, namun istri berhak mengetahui dan ikut mengelola agar tidak boros atau timpang. Keadilan finansial berarti jujur, saling tahu dan saling percaya. Harta yang diurus bersama insya Allah lebih berkah. 11. Perencanaan keuangan rumah tangga. Rencanakan keuangan dengan mencatat pemasukan, pengeluaran, dan tujuan bersama. Buat pos khusus, kebutuhan pokok, pendidikan anak, dana darurat, dan tabungan ibadah. Keluarga yang terencana finansialnya cenderung lebih tenang jiwanya. 12. Menghadapi tantangan ekonomi. Krisis bisa datang kapan saja. Ketika pendapatan menurun, jangan saling menyalahkan, saling menyesuaikanlah. Ubah gaya hidup tanpa mengurangi kebahagiaan. Yang penting bukan besar kecilnya rezeki, tapi rasa syukur atas apa yang ada. 13. Kemandirian finansial perempuan. Perempuan yang bekerja tetap berhak atas hasil usahanya. Islam menghargai perempuan yang berdaya, asal tetap menjaga kehormatan dan komunikasi dengan suami. Rezeki yang digunakan dengan ridho bersama akan membawa ketenangan. 14. Menjaga keberkahan rezeki. Zakat, sedekah, dan berbagi dengan sesama adalah cara menjaga rezeki tetap bersih. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita memberi, Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Kadang bukan dalam bentuk uang, tapi dalam ketenangan. Konflik mengajarkan sabar, keuangan mengajarkan amanah. Keduanya adalah ujian yang melatih cinta menjadi lebih matang. Rumah tangga sakinah bukan tanpa badai, tapi rumah yang mampu bertahan di tengah badai. Karena fondasinya dibangun dari iman, komunikasi, dan kerjasama. Simpan konten ini agar bisa dibaca ulang kapan saja. Bab sebelumnya bisa sahabat simak di ebook atau postingan sebelumnya. Nantikan bab selanjutnya yang insya Allah lebih seru dan bermanfaat. Ikuti juga channel KUA 3 Reksa untuk update terbaru. Alhamdulillah, demikian panduan singkat yang dapat kami sampaikan. Ringkasan ini hanyalah bekal awal, bukan pengganti buku aslinya. Untuk pemahaman yang lebih lengkap, silakan merujuk pada edisi resmi terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga bermanfaat dan menjadi cahaya dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.